Pokoknya key atau kuncinya adalah dia ini sosok yang bisa membuat kamu nyaman. Halo mates, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini adalah video pilih kartu untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang akan berkomitmen denganmu. Dia yang akan berkomitmen denganmu. Siapa dia? Oke, so di sini ada 3 pilihan. Pal 1 yang amethyst, pal 2 yang organite, dan pal 3 yang pendulum clear quartz. Oke. Dari ketiga pilihan ini, silakan memilih salah satu pal, dan apabila kalian mau pilih lebih dari satu pal, monggo silakan. Dan ini tidak berdasarkan zodiak, jadi ini berdasarkan pilihan kalian, dan kita akan cek ya. Nanti sekalian kita lihat mungkin inisialnya atau zodiaknya kalau keluar. Oke, monggo silahkan teman-teman. Sudah memilih, thank you yang sudah mampir ke channel Melek Information. Jangan lupa follow Instagramku, follow TikTokku, subscribe ke channel ini, like, dan juga share video ini. Terus nyalakan loncengnya supaya tahu video-video terbaru dari Z. Terus yuk kita mulai sekarang dari yang kristal amethyst dulu. Oke, ini akan Z singkirin supaya Z bisa langsung jump ke yang pertama, kristal amethyst. Siapa dia yang akan berkomitmen denganmu? Bukan hanya ingin, tapi akan berkomitmen denganmu. Consciousness of lack. Kamu tidak sadar, ya. Kamu tidak sadar, dan dia juga sebenarnya tidak begitu sadar akan kehadiranmu gitu. Saat ini kamu tidak begitu sadar. Kamu yang mungkin lebih tepatnya kamu yang tidak sadar, bukan dia. Kamu yang tidak sadar akan kehadiran dia gitu. Dan mates, ini kecuali energinya reverse atau kebalik, di sini yang saya lihat orang ini itu memang merasa kamu tuh bisalah jadi calon istrinya atau calon bininya gitu ya, calon suaminya, calon lakinya ya, kayak bermacam-macam nih kita bilang. Jadi kayak sorry ya kalau di sini ada kabel ya. Jadi ya gitu, dia yang merasa memang pantas dengan kamu, ya, dan dia memang sudah menyukai kamu gitu, sudah menyukai kamu, sudah lama melihatmu. Dia mau berkomitmen dengan kamu atau dia akan berkomitmen dengan kamu, tapi kembali lagi ya, kamu juga berhak memilih untuk say yes or say no gitu. Oke, jadi ini kita lihat berdasarkan dari sisi orangnya ya. Di sini ada back and forth. Jadi karena kamu mungkin juga menolak atau tidak memberi sinyal, tidak mau atau mau sama dia gitu, jadi mungkin dia juga bertanya-tanya, ini sebenarnya mau apa enggak sih sama saya gitu. Ini agak miring enggak ya? Coba Z lihat dulu. Ini agak miring. Kalau agak miring Z, oke, saya seperti ini ya, baru nggak miring ya. Oke lah, seperti itu ya. Oke, so kita geser sedikit. Alright. Nah, jadi di sini dia jadi dia maju mundur gitu loh sama kamu ya. Dia ngerasa kayaknya aku nggak terlalu diterima nih, apa aku mundur aja gitu ya. Jadi dia dari yang rasa suka sama kamu ya, rasa suka denganmu itu lama-lama fading atau lama-lama menghilang gitu ya. Lama-lama jadinya jadi terpecah-pecah gitu, karena yang tadinya mungkin naksir, lama-lama mungkin tidak ada sinyal, mungkin kesempatannya juga sulit. Jadi akhirnya bertanya-tanya terhadap diri sendiri, ini sebenarnya bisa apa enggak sih kalau diperjuangkan, atau emang nggak bisa diperjuangkan. Kalau nggak bisa diperjuangkan, ini mau kemana arahnya gitu. Jadi
bertanya-tanya sama diri sendiri terus dan akhirnya di sini ada friends and colleague. Akhirnya teman-teman yang tadinya mungkin sudah mendukung ya sudah mungkin ada yang mungkin yang suka jodoh-jodohin, kadang seperti itu ya. Nah itu jadinya juga yang kayak wah susah, sudahlah gitu. Jadi dari segi teman-teman atau orang-orang di luar mungkin yang ngenalin, yang mendukung juga lama-lama jadi kayak sudah nggak usah gitu. Dan malah mungkin antara kamu atau dia itu sudah melangkah ke arah lain gitu. Padahal ini sebenarnya dia akan berkomitmen denganmu loh ya. Jadi dia itu sebenarnya sudah bersiap-siap. Komitmen ini kita nggak bisa bilang hanya menikah ya. Kita bisa bilang komitmen ini bisa pacaran, tapi pacaran yang serius gitu loh. Ya pokoknya bukannya hanya TTM aja. Kalau misalnya TTM juga bisa, tapi TTM yang serius gitu. TTM mengarah ke pacaran juga, atau pacaran yang mengarah ke pernikahan gitu. Atau memang niatannya adalah menikahi gitu ya. Mau cewek mau cowok nggak ada masalah. Nah, tapi di sini memang dukungan dari eksternal, dari luar itu sudah mulai menghilang gitu. Nah, ini dari segi tarotnya di sini ada Page of Pentacles. Tuh, di sini ada King of Wands. And then the last one di sini ada Four of Wands. Itu kan kelihatan Four of Cups, dia yang sudah kamu tolak, dia yang sudah kamu bilang enggak lah, enggak mau ya gitu. Pokoknya dia yang sudah kamu bilang tidak mau. Kita nggak bisa gitu ya, segala macam gitu. Jadi dia yang mungkin sudah kamu kasih harapan awalnya, karena ada Page of Pentacles kayak harapanku gitu ya kan. Kayaknya mulai tadinya itu ada satu momen dimana kalian bisa oh ya ini bagus gitu ya kan. Mungkin kamu juga menerima. Mungkin awalnya kamu juga menerima gitu ya. Anda di sini tidak bisa saya bilang betul-betul menolak juga tidak gitu. Ada kesempatan yang Anda berikan, tapi kemudian Anda menarik diri sepertinya. Karena sepertinya kalau di sini penyebabnya adalah level gitu. Jadi kayak nggak selevel sama gue, udah gitu. Jadi ada beberapa dari kalian yang merasa kayak ya sudah lah, nggak selevel, ngapain dipaksakan gitu. Bagus, tapi juga tidak. Tidak bagusnya adalah, hello, kamu sudah menarik diri dari orang yang mau berkomitmen dengan kamu. Bagusnya adalah, ya kamu adalah pengambil keputusanmu sendiri, bukan orang lain. Betul ya? Jadi ya gitu. Tapi kalau kamu terus bertanya, siapa sih yang mau komitmen dengan aku? Nggak ada, padahal ada. Gitu. Nah, kemudian di sini saya ada kartu, ada the lady, ya itu ada cewek, terus di sini ada snake. Kalau kalian wanita di sini dan dia si pria atau pujaan hatimu, ya gender nggak ada masalah atau jenis kelamin nggak ada masalah. Di sini saya lihat si wanita lah yang di sini yang bermain-main gitu loh, yang narik. Kalaupun dia wanita di sini ya, yang saya lihat dia tuh juga tanpa kejelasan gitu. Pokoknya yang wanita di sini tidak menunjukkan sikap yang jelas, sehingga komitmen yang harusnya bisa terjadi itu jadi tidak terjadi gitu. Dan di sini padahal sebenarnya kalian sangat cocok. Oke, itu it's definitely clear bahwa kalian sangat cocok, nyambung gitu loh. Kalau ngobrol tuh nyambung. Jadi tidak yang dia yang ngobrol, kamu yang berusaha nyambungin, tuh kamu yang ngobrol, dia berusaha nyambungin. Not at all, karena kalian berdua tuh nyambung. Tapi ya memang meskipun nyambung, mungkin ya dari segi dari segi kaliannya mungkin gak terlalu memperjuangkan. Ini loh masalahnya, tidak memperjuangkan gitu loh. Terus ya itu tadi level lah, mungkin penampilan fisik lah, itu bisa jadi masalah banget di sini. Ya karena ini sepertinya ada yang tarik ulur, hanya bermain trik aja, jadi menyebabkan si dia atau kamu juga merasa nggak yakin gitu. Ini bisa bolak-balik gitu ya. Tapi di sini memang si dia yang memang sudah menyukai kamu, si dia yang sudah berteman denganmu sudah cukup lama, sudah berteman, sudah
berinteraksi denganmu, dan bahkan kalau saya lihat ini si dia yang lokasi rumahnya itu bisa jadi kalian satu kota, satu negara, satu provinsi gitu ya. Dan kalian sudah dekat lama, kalian sudah saling kenal lama gitu. Dia mau komitmen dengan kamu, dia akan berkomitmen dengan kamu gitu ya. Tapi gini, yang saya lihat bentuknya bisa jadi proposal gitu, atau kayak semacam pengajuan dulu lah. Dianya ini pengajuan dulu ke kamu, kamunya mau atau tidak gitu. Oke. Nah, karena kan bentuknya pengajuan ya terserah dari kamunya mau menerima atau ya tidak mau menerima, ya monggo silahkan gitu ya. Oke, di sini dia ada inisial V. Aduh, jelas kayak ya. V. Oke. Inisial Y. Oh. Inisial K. Inisial C, inisial H. Oke, siapa dia? Inisial K, Y, V, C, H. Salah satu dari inisial ini itu kemungkinan adalah dia yang sudah akan berkomitmen dengan kamu, tapi tergantung dari kamunya. You want it? Kamu mau atau tidak? Kita lihat dari zodiaknya. Saya ambil dari sini aja deh, semoga nggak jatuh. Oke, ini zodiak. Ini juga lihat ya, keluar nggak zodiak. Aquarius, menikmati ya. Oh, apa Aquarius aja nih kemungkinannya. Oh, ya, ada Leo. Leo ya, Aquarius, Leo nggak begitu kelihatan kan? Leo, one more. Oke. Virgo, Aquarius, Leo, Virgo, ya. Zodiaknya Aquarius, Leo, Virgo, kemudian inisialnya V, K, C, Y, H. Bisa jadi nama depan, nama belakang, atau mengandung namanya. Mengandung huruf ini. Oke. Itu sudah. Thank you. Ini yang PAL 1. Kita langsung masuk ke PAL 2. Let's go PAL 2. PAL 2 yang organite. Oke, PAL 2 di sini ada peace. Dia ini tenang gitu pembawaannya ya. Dia kalau dekat dengan kamu pembawaannya tenang, pembawaannya nyaman sekali, dan kamu bisa saya bilang kamu sangat bisa jadi kayak memuja dia gitu, karena dia pembawaannya tenang, nyaman kalau kamu sama dia. Ya, dia seperti sosok yang bisa membuat kamu lebih religius, lebih dekat dengan yang kuasa, lebih apa ya kalau saya bilang,
lebih bisa dekat dengan sosok diri kamu yang sesungguhnya, yang lebih tenang. Dan baik dia cewek ataupun cowok, utamanya kalian yang di posisi cewek, itu kamu sangat loving ya, sangat sebaliknya, kamu cewek atau dia cowok, atau kebalikannya kamu cowok atau dia cewek gitu. Sebenarnya di antara kalian tuh sangat saling mendukung energinya ya. Kamu bisa menemukan diri kamu yang sesungguhnya, kamu bisa menemukan kedamaian sama dia gitu, ketenangan sama dia, dan ya dia siap loh ya berkomitmen dengan kamu, dan dia sudah menemukanmu, ataupun kalau belum menemukan, dia dalam proses menemukanmu gitu. Pokoknya key atau kuncinya adalah dia ini sosok yang bisa membuat kamu nyaman, sosok yang bisa membuat kamu say, hai, ini aku loh gitu, aku udah lama nungguin kamu gitu. Jadi kayak sosok yang bisa buat kamu seperti itulah ya. Dan bahkan kalau kalian bermulai dengan berteman pun, ya dia juga tidak serta-merta stop atau berhenti gitu ya. Jadi dia tidak serta-merta berhenti. Dia itu seperti kayak ya berteman, tapi lama-lama tuh kalian nyaman. Lama-lama kalian bisa mengakui perasaan kalian sendiri, kok gue nyaman ya sama kamu gitu. Jadi dia tidak, dan pertemanan itu sepertinya tidak putus ya, karena saya lihat di sini jodohnya kuat, tuh ada present power. Jadi kayak emang kehadiran dari sosok jodohmu ini itu kuat ya. Ini kebanyakan adalah jodoh, kebanyakan adalah soulmate atau jodoh menikah gitu ya, yang kuat. Soulmate-mu ya belum tentu jodoh menikahmu, kan bisa jadi karma yang kuat, tapi ini pokoknya bikin kamu tenang lah, bikin kamu bisa bilang oke, aku mau sama kamu gitu. Terus di sini ada the lovers kan tuh. Ya iya jelas banget. Yang saya lihat sudah dari awal ini, kalau dia ini memang sosok yang bikin kamu tenang dan nyaman ya, sehingga both of you sama-sama dari kalian itu saling menyukai. Jadi bukan cuman cinta bertepuk sebelah tangan aja gitu ya, atau sebelah punggung, sebelah dada, sebelah apa aja gitu, enggak sih. Ini sosok yang yes, kamu suka sama dia, iya dia juga suka sama kamu. Bukan suka sih sebenarnya, menurut saya lebih high, lebih tinggi dari rasa suka. Levelnya tuh di level nyaman ya, nyaman. Jadi bukan cinta buta kayak gitu, not at all ya. Sosok yang bisa membuat kamu merasakan kedamaian. Dan sebenarnya banyak dari kalian yang sudah jatuh bangun dalam cinta. Kalau saya lihat di sini, jatuh bangun dalam asmara, dan ketika dalam pencarian dia itu kamu bangun, dia bangun juga. Jadi seperti ada beberapa dari kalian yang akan mengalami awakening, spiritual awakening, kebangunan spiritual maksud saya. Kemudian ada dari kalian yang memang sudah mengalami berbagai macam jatuh bangun dalam asmara, dan ketika kamu ketemu dia, kamu bisa merasakan ini yang saya cari-cari ya, discovery, ini yang saya cari-cari. Dan banyak dari kalian yang pas ketemu belum tentu jatuh cinta, tapi sudah ngerasa kayak so peaceful gitu, damai sekali. Yet orang ini meskipun ya memang banyak dari kalian yang memang nggak bisa dimulai dengan buru-buru, saya suka sama kamu, ya kamu mau nggak jadi pacar saya atau apa, kayaknya nggak. Banyak dari kalian yang nggak terburu-buru gitu loh. Jadi di awal-awal terasa seperti menyukai, tapi tidak. Komunikasi ini bisa ada yang ngandat sebentar, ada yang mungkin terpisah karena LDR, ada yang karena di sini Six of Cups-nya reverse gitu. Jadi kayak ada yang jauh, ada yang tidak, ada yang untuk sementara waktu tapi nyaman, oke, kuncinya nyaman, damai. Untuk sementara waktu tidak bicara gitu ya, itu ada seperti itu karena bingung gitu, karena bingung.
bingung bingung sama perasaan gitu ya. Ini apa sih? Is this love? Apakah ini cinta atau ini bukan gitu. Jadi sibuk bertanya-tanya dalam diri ya. And yes, penungguan yang sudah lama, penungguan yang memang sudah kamu tunggu-tunggu. Ini dia orang yang sudah aku tunggu-tunggu selama ini. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Yes, dia mau komitmen dengan kamu. Kartu cincinnya ada di sini. Yes, dia mau banget. Dia mau dan dia akan berkomitmen dengan kamu, dan kamu boleh say yes, kamu boleh say no, tapi banyak dari kalian yang sama-sama mau, ya udah ya say yes aja, ngapain say no. Tapi ya namanya jalan ya. Cobaan itu bisa datang lah pasti ya. Siapa sih yang menjalani hidup ini dan percintaannya begitu smooth ya kan? Smooth like criminal. Enggak kayak kriminal lah. Smooth aja gitu, halus aja gitu. Ya enggak sehalus itu gitu. Terus saya bilangnya, kakak army juga ya. Bukan sih, saya bukan army. Oke, so cincin sama tikus ini kayaknya memang sih ada nanti sesuatu yang akan ngerem kalian gitulah. Tapi love is there. Teratai, love is there. Jadi kalau cinta ada di situ, maka no matter how, bagaimanapun kalian bagaimanapun kalian mengalami satu kendala ya tetap bisa diperjuangkan gitulah ya. Again, tetap bisa diperjuangkan. Lagian ada present power di sini. Ini sebenarnya present powernya itu adalah kekuatan jodohnya kalian gitu loh. Seperti kata orang, kalau jodoh nggak kemana ya. Terus kalian bisa punya anak. Ya ini kalau memang kalian sudah kuat banget ya koneksinya, kalian bisa ngerasain kayak nggak bisa ngelupain dia, dan belum tentu twin flame ya. Kalau memang kamu mempercayai si sosok ini adalah twin flame-mu, maka belum tentu twin flame-mu, karena twin flame itu belum tentu juga menikah, tapi kekuatan koneksinya yang luar biasa aja. But di sini you find peace, kamu menemukan peace. Kalau twin flame kadang tuh hancur amburadul gitu ya. Tapi kalau dia ini menemukanmu, dia menemukan kedamaian dalam dirimu, sama kamu juga menemukan kedamaian dalam diri dia, dan ya kalian mungkin bisa menikah dan punya anak, kemungkinannya besar. Tapi kadang hasrat dalam diri kalian untuk berkarir lah, atau untuk melakukan sesuatu yang lain lah ya kan, itu menghalangi koneksi kalian gitu, menghalangi komitmen kalian. Jadi bisa menikah ya, tapi tidak dalam waktu yang dekat gitu, karena masih ada hal-hal yang mau dikerjakan. Terus kita lihat dari kita lihat dari sorry ya. Oke, di sini ada H. Oke. Terus di sini ada V. Oke, ini enggak. Ada H sama V. And then ada C, jadi kita lihat inisialnya dia. Ada A, and the last one ada W ya. HVCAW. Inisialnya dia. Oke. Terus let's check out the zodiak. Oke, ini belum ada. Oke, so kita ada zodiak Leo.
Ini belum ada. Oke, ini ada zodiak Taurus. Ya, untuk dia ya, si doi ya. Ini belum ada lagi. Belum ada lagi. Oke. Taurus tadi sudah. That's it ya, kayaknya saya hanya menemukan zodiak Taurus. Terus di sini ada what is this ya? Oh, Capricorn, sorry. Capricorn. Jadi ini ada Leo, ada Taurus, sama ada Capricorn, terus ada inisial HVCAW. Oke. So itu untuk zodiaknya. Oke. Oh, di sini ada keluar juga ya di sini ya. Oke, di sini ada Pisces. Jadi tadi ada zodiak Leo, ada zodiak Taurus, ada zodiak Pisces, sama ada zodiak Capricorn. Oke. Itu untuk PAL 2. Thank you yang sudah mampir. Let's go, kita masuk ke PAL yang terakhir, PAL yang ketiga. Oke, PAL 3 yang pendulum clear quartz. PAL yang ketiga, di sini kamu ada optimism. Alright. Ini dia sosok yang cukup optimis ya. Dia melihatmu sebagai true love dia, sebagai cinta sejati dia. Kayak dia ngerasa kayak kamu jodoh gue gitu. Belum tentu kamu melihat dia sebagai jodoh kamu ya, tapi dia melihat kamu tuh udah kayak, ini kayak cermin di sini. Kamu jodoh saya gitu. Dan dia optimis soal itu, pede banget soal itu. Dia meyakini itu. Ya. Dan dia happy, milestone di sini dia happy, dia ngerasa nyaman gitu ya, dia ngerasa nyaman, dia happy, dan dia ingin sekali dia nyaman, dia happy, dan dia ingin sekali ingin berkenalan, ingin mengenal lebih dalam gitu. Kayak dia sampai dia bener-bener kayak stres gitu mikirin kamu ya, or ini vice versa, atau malah ini adalah kamu gitu. Pokoknya sosok ini tuh dia udah tergila-gila sama kamu. Bukan tergila-gila aja ya. Kalau menurut saya itu lebih ke kayak dia sudah merasa nyaman gitu ya. Kalau sudah merasa nyaman mah sudah nggak ada obatnya lagi gitu. Nyamannya tuh bukan nyaman gimana, jodoh. Dia ngerasa kamu jodohnya dia gitu ya. And ya itu, kalau memang sudah berurusan sama jodoh ya kamu akan rumit sendiri pada akhirnya. Professional assistance. Nah, di sini yang membuat rumitnya adalah dia itu sampai maksudnya dia sampai saking dia bisa aja minta bantuan membaca tarot, atau bantuan psikolog, atau bantuan orang-orang yang bisa ngerti atau paham atau punya pengalaman soal asmara untuk bantu dia, karena dia betul-betul yang kayak, kok saya bisa sampai seperti ini. Jadi bukan tergila-gila ya, dia ngerasa kayak udah mendapatkan piala gitu loh atas dirimu gitu. Nah, kemungkinan besar dia seperti victim mentality ini, kayaknya kamu menolak dia, atau kamu nggak melihat dia udah ngejar kamu, dia udah optimis sama cinta kamu, cinta dia ke kamu gitu. Tapi ya selain itu juga memang dia bukan berarti dia jadi stres atau gila gitu, nggak juga. Bisa jadi dia minta tolong orang lain untuk bantu dia
untuk bagaimana sih caranya supaya bisa deketin kamu atau bisa berbicara lebih dekat dengan kamu gitu. Jadi kalau saya lihat memang ya itu tadi kesulitannya di situ. Jadi kesulitannya adalah dia sendiri yang memang udah suka. Cuman kayaknya dari kamunya nih yang saya tanda tanyakan. Soalnya ini saya lihat begitu stresnya gitu. Ada yang kayak gini nih, emang dia suka banget sama kamu terus kamu gak mau, tuh bisa jadi kayak gitu. Atau kayak dia udah mengejar kamu tapi apa dia nggak dapet restu lah atau segala macem gitu. Tapi ini dia mau serius. Kita bicara komitmen, kita nggak harus menikah ya, kita bicara bisa jadi pacaran, bisa jadi TTM, tapi TTM yang serius untuk pacaran juga gitu ya. Jadi ini itu serius gitu loh. Dan ada yang saya tangkap sinyalnya dia udah punya sosok yang lain atau kamu sudah punya sosok yang lain tapi tetap mau gitu sama kamu gitu ya. Saya lihat kayak gitu. Ini ya menurut saya sih antara baik dengan gak baik ya. Kalau gak baik itu terlalu ngejudge ya, kalau atau terlalu ngadili kalau bilang baik dan gak baik. Cuman menurut saya cinta tuh gak harus gininya gitu, gak harus segininya. Tapi dia mau komitmen sama kamu sih. Anyway, video pilih kartu saya banyak dan pasti ada beberapa dari kalian yang ngerasa resonate, makanya kalian balik lagi ke sini. Atau mungkin secara kebetulan kalian menemukan channel ini gitu ya, bukan kebetulan, ini memang sinkronisasi kamu dengan alam semesta sehingga kalian bisa nonton channel saya. Ini di sini yang pasti bisa jadi keadaan seperti ini tuh nggak teraplikasi atau tidak terjadi di banyak orang gitu loh. Bisa jadi ya memang kamu saja yang pas nonton dan ngambil PAL ini gitu kan. Beribu-ribu orang yang nonton gitu. And then di sini ada the Fool. And the last one, di sini ada Knight of Swords. Pokoknya dia yang sudah berusaha dan dia yang pantang menyerah untuk mengejar kamu. Dan dia juga yang sudah merasa kalau jatuh ya bangun lagi gitu. Ya terus kejar lagi. Gitu. Jadi dia yang pantang menyerah lah ya. Yang kayak ya kenapa nggak bisa sih, ya usahakan aja gitu. Jadi dia yang merasa kayak kenapa tidak gitu. Ya memang sih kenapa tidak, tapi kan juga nggak perlu sampai segitunya banget ya kan untuk mengejar. But yes, dia ngerasa memang dia cocok sama kamu. And then di sini saya ada kartu jalan ya. Kartu jalan dan kartu clover. Sebenarnya sih kalau kamu terima dia, kamu bakal bahagia banget gitu. Ya, tapi kamu juga punya jalan untuk tidak memilih dia. Karena kalau saya bilang, dia sih ngerasa jodoh sama kamu, tapi kamu tidak merasa jodoh sama dia. Yang namanya merasa kan belum tentu beneran jodoh. Yang namanya orang lagi jatuh cinta. Tapi kalau kamu atau salah satu dari kalian akan jadi ngejar terus-terusan kirim, ngebom dengan message lah, dengan chat lah, dengan calling lah, tuh bisa jadi seperti itu. Ini ada yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu, tapi kalau sudah ketemu pun ada dari kalian nanti yang akan ngerasain ilfil, tapi dia bisa loh komitmen dengan kamu. Cuman pertanyaannya kamu mau atau tidak gitu. Ya. And then saya udah lihat kartu peti mati dan saya udah lihat kartu kapal. Jadi memang sosok ini tuh begitu membuat kamu berada di pilihan gitu, mau terima apa nggak terima. Kalau nggak terima, kamu betul-betul ghosting dari dia, menghilang dari dia, nggak mau ngobrol sama dia. Tapi kalau diterima, ya kalian jalan dengan baik gitu. Ya, ya sosok ini bisa komitmen sama kamu, bisa banget komitmen sama kamu, dia udah siap komitmen. Dan iya, kalau misalnya kamu kayak dicari-cari sama dia, ya harap maklum orang dia sendiri juga memang memang sudah suka sama kamu ya. Ada dari kalian yang udah ketemu, mesti ngerasain ya. Oke. Untuk inisial dulu.
Kayaknya ada yang jatuh tadi. Oke, untuk inisial di sini ada E, ada F. Ini nggak berurutan loh ya. Ada Y, ada M, dan the last one ada W. Ada M, ada W. E, F, Y, M, W. Oke, terus dari zodiaknya. Dari zodiaknya ada Aquarius, kemudian ada Capricorn. Aquarius kayak gini ya. Capricorn. Terus ada Taurus. Terus ada Gemini. Dan the last one last one kita lihat ada lagi nggak? Oke, the last one kita ada Taurus tadi sudah. Dan the last one kita ada Pisces. Oke. So itu zodiaknya ya. Semoga membantu. Saya pilih dari Lucky Charm, bukan dari si tarotnya. Semoga ini bisa membantu. Zi pamit dulu. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Selalu stay positif karena pikiran positif adalah imun terbaik untuk tubuhmu. Zi pamit dulu. I love you all. Bye-bye.